Hello everyone, let me introduce myself. My name is Novariti Sohada. I want to present monetary economics for the final exam. Pengertian dan jenis-jenis inflasi, pengukuran inflasi dan penyebab inflasi atau demand pull and cost push. 1. Pengertian inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi tidak hanya mencakup kenaikan harga satu atau dua barang saja, tetapi mencakup seluruh kelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, seperti bahan makanan, transportasi, perumahan, dan kebutuhan lainnya. Dampak utama inflasi. 1. Yaitu daya beli masyarakat akan menurun. Artinya adalah dengan jumlah uang yang sama, seseorang hanya bisa membeli lebih sedikit barang dibandingkan sebelumnya. Yang kedua, kesenjangan ekonomi meningkat, terutama bagi masyarakat umum berpenghasilan tetap. Contoh, jika pada bulan Januari harga 1 liter minyak goreng adalah 15.000, lalu naik menjadi 17.000 di bulan Maret dan 18.500 di bulan April tanpa turun lagi, maka kondisi itu disebut inflasi. Jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkatnya. Inflasi dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya. Kategori ini membantu kita memahami seberapa serius inflasi terhadap perekonomian. 1. Ada inflasi ringan atau mid inflation. Tingkat inflasi di bawah 10% per tahun. Ciri-cirinya yaitu kenaikan harga terjadi secara perlahan dan relatif stabil. Yang kedua, belum mengganggu aktivitas ekonomi secara signifikan. Yang ketiga, masih dianggap normal dalam pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah harga barang naik sekitar 1-2% per bulan. Yang kedua, ada inflasi sedang atau moderate inflation. Tingkat inflasinya antara 10-30% per tahun. Ciri-cirinya, harga barang dan jasa naik lebih cepat, mulai menurunkan daya beli masyarakat dan menyulitkan masyarakat berpenghasilan tetap dan menengah. Dampaknya adalah mulai terasa beban ekonomi bagi konsumen dan investor. Yang ketiga, ada inflasi berat atau galloping inflation. Tingkat inflasinya antara 30% sampai 100% per tahun. Ciri-cirinya ada harga-harga naik dengan sangat cepat. 2. Menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan investasi. 3. Bisa menyebabkan keengganan masyarakat menyimpan uang dalam bentuk tunai karena nilainya cepat turun. Contohnya yaitu beberapa negara berkembang pernah mengalami inflasi jenis ini karena krisis ekonomi. Yang keempat yaitu hyperinflasi. Tingkat inflasinya lebih dari 100% per tahun. Ciri-cirinya harga melonjak dalam hitungan hari atau bahkan jam. Yang kedua, nilai uang hampir tidak berarti atau uang bisa kehilangan nilainya dalam semalam. Yang ketiga, terjadi keruntuhan ekonomi jika tidak segera ditangani. Contoh nyata, Jerman tahun 1920-an. Uang dicetak tanpa batas. Zimbabwe tahun 2008. Yang ketiga, ada jenis-jenis inflasi berdasarkan sebabnya. Inflasi tidak hanya dibedakan berdasarkan tingkat keparahannya, tapi juga dari penyebab utama terjadinya inflasi itu sendiri. Dengan memahaminya, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk mengendalikannya. 1. Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan. Terjadi saat permintaan agregat atau total permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa melebihi kapasitas produksi yang tersedia. Dalam kondisi ini, permintaan lebih besar dari penawaran sehingga harga terdorong naik.
Penyebab umum adalah satu, kenaikan konsumsi masyarakat secara tiba-tiba. Yang kedua, peningkatan belanja pemerintah atau sektor swasta. Yang ketiga, kredit dan likuiditas berlebihan di masyarakat, misalnya karena suku bunga rendah. Contohnya yaitu saat menjelang hari raya, masyarakat cenderung belanja besar-besaran. Setelah itu permintaan naik dan harga barang ikut naik. Yang kedua ada cost push inflation atau inflasi dorongan biaya. Terjadi akibat kenaikan biaya produksi yang mendorong produsen untuk menaikkan harga jual produksi agar tetap mendapat keuntungan. Yang kedua, meskipun permintaan tetap atau bahkan turun, harga tetap naik karena biaya produksi barang meningkat. Penyebab umumnya yaitu kenaikan harga bahan baku, kenaikan upah buruh, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Contoh, kenaikan harga BBM menyebabkan biaya distribusi naik. Setelahnya harga barang kebutuhan pokok juga naik. Inflasi campuran atau mixed inflation. Kombinasi antara inflasi karena permintaan tinggi dan inflasi karena biaya produksi meningkat. Umum terjadi karena ekonomi sedang tumbuh pesat. Namun, bersamaan dengan itu, harga bahan baku juga melonjak. Dampak gandanya adalah harga naik karena dua sisi ekonomi, permintaan dan produksi sama-sama meningkat. Empat, ada inflasi struktural. Terjadi saat karena ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi suatu negara. Contohnya seperti satu, distribusi barang tidak merata. Yang kedua, ketergantungan pada impor barang pokok. Dan yang ketiga, infrastruktur yang buruk. Contoh, produksi beras melimpah di suatu daerah. Tapi karena akses jalan buruk, pasokan tidak sampai ke daerah lain. Dan terjadi kelangkaan dan harga naik. 4. Cara mengukur inflasi. Inflasi perlu diukur secara akurat agar pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat mengetahui kondisi ekonomi secara nyata. Salah satu caranya untuk mengukurnya adalah melalui indeks harga konsumen atau IHK. Indeks harga konsumen. IHK adalah indikator statistik yang mengukur rata-rata perubahan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam periode waktu tertentu. Paket ini mencakup yaitu makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. IHK menjadi alat utama untuk mengukur tingkat inflasi secara langsung. Yang kedua, sumber data resmi di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS adalah lembaga resmi yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan merilis data inflasi setiap bulan. BPS juga menerbitkan laporan inflasi tahunan berdasarkan perhitungan IHK dari berbagai kota di Indonesia. Jenis inflasi berdasarkan data IHK. Berdasarkan data IHK, inflasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada inflasi bulanan, yaitu perbandingan IHK bulan ini dengan bulan sebelumnya. Yang kedua ada inflasi tahun kalender, yaitu perbandingan IHK bulan berjalan dengan bulan Desember tahun sebelumnya. Yang ketiga yaitu inflasi tahunan atau year on year, adalah perbandingan IHK bulan ini dengan IHK bulan yang sama tahun lalu. Yang keempat ada alternatif indikator lain. Selain IHK, inflasi juga bisa diukur dengan indeks harga produsen atau IHP, yaitu mengukur perubahan harga dari sisi produsen. Yang kedua ada GDP deflator atau indeks harga seluruh barang dan jasa dalam produk domestik bruto. Cara menghitung inflasi adalah inflasi sama dengan IHK tahun ini dikurang IHK tahun lalu dibagi IHK tahun lalu dikali 100%. Yang kelima, penyebab inflasi, demand pull inflation.
Demand pull inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh peningkatan permintaan agregat atau total permintaan dalam perekonomian yang melebihi kemampuan penawaran atau produksi nasional. Dengan kata lain, ketika masyarakat atau konsumen, pemerintah atau swasta berbelanja lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia, lalu harga akan terdorong naik secara umum. Penyebab umum demand pull inflation: kenaikan konsumsi masyarakat secara signifikan, misalnya saat hari besar keagamaan, contohnya seperti Lebaran, Natal, dan lain-lain. Lalu ada bonus tahunan atau kenaikan gaji serentak, peningkatan belanja pemerintah, seperti proyek infrastruktur besar-besaran yang menyedot banyak sumber daya, peningkatan ekspor, sehingga barang dalam negeri berkurang dan harga naik, kebijakan moneter ekspansif, misalnya penurunan suku bunga oleh bank sentral, kredit murah, lalu konsumsi meningkat, uang beredar terlalu banyak di masyarakat. Ekspektasi inflasi: jika masyarakat memperkirakan harga akan terus naik, mereka akan membeli lebih cepat, lalu permintaan meningkat dan harga akan benar-benar naik. Penyebab inflasi atau cost push inflation. Pengertian cost push inflation: cost push inflation adalah inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi yang mendorong produsen untuk menaikkan harga jual barang dan jasa agar tetap memperoleh keuntungan atau menutupi kenaikan biaya. Meskipun permintaan tetap atau bahkan turun, harga barang tetap naik karena tekanan dari sisi biaya produksi. Faktor-faktor penyebab cost push inflation: 1. Ada kenaikan harga barang atau bahan baku utama. Misalnya, kenaikan harga minyak mentah, logam, gandum, atau bahan impor. Yang kedua, ada kenaikan harga energi, seperti listrik atau BBM. Energi merupakan komponen penting dalam semua proses produksi dan distribusi. Yang ketiga, ada kenaikan upah tenaga kerja atau wage push inflation. Tuntutan kenaikan upah atau kewajiban upah minimum yang tinggi bisa meningkatkan biaya operasional perusahaan. Yang keempat, ada kelemahan nilai tukar mata uang atau depresiasi rupiah. Jika nilai tukar turun, maka harga barang impor jadi lebih mahal, lalu menaikkan biaya produksi berbasis impor. Kebijakan pemerintah, misalnya kenaikan pajak atau tarif bea masuk. Biaya tambahan dari regulasi ini mendorong kenaikan harga barang. Yang ketujuh, ada dampak inflasi. Inflasi memberikan dampak yang luas dan beragam terhadap berbagai aspek ekonomi. Dampaknya bisa positif dalam kadar rendah, namun menjadi negatif jika tidak terkendali. Berikut adalah dampak inflasi terhadap beberapa pihak. 1. Dampak terhadap konsumen, yaitu penurunan daya beli. Contohnya, ketika harga barang dan jasa naik, masyarakat dengan penghasilan tetap atau rendah tidak mampu membeli barang sebanyak sebelumnya. Yang kedua, kesejahteraan menurun atau kebutuhan pokok menjadi mahal sehingga kualitas hidup menurun. Yang ketiga adalah pola konsumsi berubah. Contohnya, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi barang tidak penting dan hanya membeli kebutuhan pokok. Yang kedua, dampak terhadap produsen atau dunia usaha. Keuntungan bisa meningkat jika inflasi disebabkan oleh tingginya permintaan. Namun, biaya produksi juga meningkat jika inflasi bersumber dari sisi biaya atau cost push sehingga margin laba bisa lebih menurun. Yang kedua, ketidakkepastian dalam merencanakan usaha. Produsen sulit memprediksi biaya dan harga jual di masa depan. Investasi dapat tertunda. Contohnya, ketidakstabilan harga membuat pengusaha ragu untuk melakukan ekspansi. Yang ketiga, dampak terhadap pemerintah, yaitu kesulitan dalam menyusun anggaran. Contohnya, biaya pembangunan dan operasional negara bisa meningkat di luar rencana. Yang kedua, pendapatan negara bisa meningkat melalui pajak karena nilai transaksi lebih besar. Yang ketiga,
Perlu kebijakan pengendalian inflasi. Pemerintah dan bank sentral harus mengambil tindakan seperti menaikkan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan mengendalikan uang beredar. Yang kedelapan, yaitu upaya mengendalikan inflasi. Inflasi yang tidak terkendali dapat merusak stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Olehnya, pemerintah dan bank sentral seperti Bank Indonesia perlu melakukan berbagai kebijakan pengendalian inflasi. Upaya ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kebijakan moneter atau monetary policy. Dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar di masyarakat agar inflasi tetap stabil. Langkah-langkahnya yaitu 1. Menaikkan suku bunga acuan, yang kedua operasi pasar terbuka, dan yang ketiga peningkatan giro wajib minimum. Yang kedua, kebijakan fiskal. Dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara demi menjaga stabilitas harga. Langkah-langkahnya yaitu pengurangan belanja negara, peningkatan pajak, dan defisit anggaran dikendalikan. Yang ketiga, ada kebijakan non-moneter. Kebijakan ini bersifat intervensi langsung terhadap pasar, biasanya untuk mengatasi inflasi yang bersifat struktural atau mendadak. Langkah-langkahnya yaitu pemberian subsidi pada barang pokok, pengendalian harga, dan peningkatan produksi dan distribusi barang pokok. Kesimpulan dari presentasi pada hari ini yaitu inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus yang berdampak pada daya beli masyarakat. Inflasi dapat disebabkan oleh permintaan yang berlebihan atau demand pull, atau kenaikan biaya produksi atau cost push. Pengukuran inflasi dilakukan melalui indeks harga konsumen atau IHK dan nampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengendalikannya, diperlukan kebijakan moneter, fiskal, dan moneter dan non-moneter yang tepat agar inflasi tetap stabil dan pertumbuhan ekonomi terjaga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.